membedakan perbedaan dengan regulasi ekspresi gen pada prokariot ya, di mana memang karakteristiknya bahwa regulasi ekspresi gen pada eukariot ini kalau dibahas di bab 24 tentang gen dan kromosom, di situ dalam keadaan tertahan gitu ya, tidak bisa diakses. Nah, itu perlu untuk adanya akses yang membuka sistem kromosom ini ya. Salah satunya ya terkait dengan mulai dari kalau di bab 24 kan ada akses supercoil juga harus diakses ya dengan enzim topoisomerase atau girase. Nah, kemudian baru nanti ada akses untuk kaitan dengan modifikasi histon ya dan lain-lain. Nah, ini akan dibahas di bab ini, di bab 28 ini, sehingga terkait regulasi pada eukariot ini menganut pada regulasi positif ya. Di sini poinnya memerlukan adanya remodeling kromatin ya, karena promotor untuk polimerase ini terhalang oleh struktur kromatin. Dan juga di sini ada suatu aktivator, berarti ada faktor-faktor transkripsi yang mengaktifkan, mengarahkan ke gen-gen apa nanti ya, akan diekspresikan ya, dengan melibatkan adanya suatu ligan ya, atau hormon yang bisa mengaktifkan. Ini belum ada screen presentasinya, Pak. Oh gitu? Oh iya. Bentar ya. Ya, ini sudah ada di Lab Unpad ya. Bahan ini bahan yang terakhir ya. Ini sudah bisa diakses dari mulai jam 10 sekarang hari ini. Dan filenya juga sudah ada ya. Nah, ini yang terpenting pada yang terakhir ini adalah kalian bisa membedakan karakteristik regulasi pada prokariot dengan eukariot ya. Ada beberapa hal yang sangat penting. Selain kemarin kita sudah bahas tentang triptofan operon, misalkan kaitan ada regulasi tingkat transkripsi dan translasi, itu yang menjadikan karakteristik pada prokariot ya. Nah, kalau di eukariot kan tidak ada temukannya regulasi tingkat transkripsi dan translasi karena sistem nukleus itu memiliki membran inti sel ya, sehingga produk transkripsinya utuh gitu ya di inti sel, kemudian nanti diekspor ke sitosol untuk nanti ditranslasi oleh ribosom ya. Nah, kemudian ini yang sangat mendasar sekali di sistem eukariot ini karena struktur kromatinnya sangat kompleks ya, sehingga ini menghalangi promotor untuk enzim merah polimerase, sehingga untuk akses transkripsinya ini harus dibuka ya melalui proses yang disebut dengan remodeling kromatin ya. Itu ada modifikasi histon ya, melalui beberapa modifikasi kimia seperti metilasi ataupun asetilasi. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah, nah di sini harus diakses ya, dan untuk regulasinya juga ini harus diaktifkan ya melalui aktivator. Itu ada faktor-faktor transkripsi yang mengaktifkan proses transkripsi di eukariot, yang langsung mekanismenya adalah ke inti sel ya, berinteraksi dengan suatu bagian enhancer atau activator binding site ya, sebagai tempat interaksi faktor transkripsi dengan DNA. Dan faktor transkripsinya pun harus diaktifkan oleh suatu ligan dari luar. Nah, itulah makanya ada ya istilah biosignaling itu faktor eksternal, ekstraseluler akan mempengaruhi
secara intraselular ya. Nah, salah satunya berkaitan dengan pengaturan regulasi ekspresi gennya. Kemudian juga ditambah dengan komplikasi atau kompleksnya set protein yang terlibat di dalam regulasi ekspresi gen. Belum ada aspek looping ya, kemarin sudah juga disampaikan di awal bahwa sisi promotor dengan sisi activator binding site ini jauh sekali, sehingga perlu adanya pembentukan loop ya, supaya ada mediasi interaksi, walaupun secara molekuler itu juga harus ada dibantu oleh koaktivator ya. Jadi ada protein aktivator, ada koaktivatornya, serta enzim RNA polimerase yang berinteraksi pada daerah promotor. Nah, kemudian juga di sini harus paham betul juga di bab 26 ya, tentang metabolisme RNA berkaitan dengan komponen-komponen dalam transkripsi basal ya. Pada dibahas di bab 26. Baik. Nah, sebelum ke sana, kemarin di prokariot, setelah triptofan operon itu, Joshua, bentar. Enggak. Masih menunggu atau mau langsung mau bayar? Ini kata tutup ini malah ini Pak, kayak nyerahin pakai tanda tangan gitu deh. Oh gitu, nggak apa-apa lah. Gimana sih ya? Itu aja. Parah atau gimana ya? Kalau itu tantangannya biar tempelin nggak di, kalau di materai atau di itu? Dicoba dulu Pak. Coba di, bentar ya, saya tutup dulu ya. Ini kebetulan nih agenda hari ini ada beberapa agenda ya. Tadi juga ada PKM juga, saya harus lihat. Karena sekarang ada Monep ya dari Dikti ya. Kegiatan PKM yang saya kebetulan membimbing yang Niki ya. Bentar ya.
Ya, baik, dalam regulasi sekarang sudah ada Kang Yosua-nya, bisa buka maskernya ya. Nah, selain kemarin sudah dibahas mengenai laoperon dan tritopanoperon, ada beberapa sistem regulasi ya yang ditemukan pada prokariot ya, dan juga sebagai satu model regulasi seperti ada disebut dengan SOS response ya. Ini sebetulnya sistem SOS itu ya berkaitan dengan sistem pertolongan gitu ya, meminta pertolongan. Ini kaitan dengan ada indikasi apabila ada kerusakan pada DNA. Ini sebagai respon ya, kalau terjadi kerusakan pada DNA, nah maka sistem gen SOS ini akan diekspresikan gitu ya. Tapi jika tidak ada kerusakan pada DNA, ya gen SOS ini tidak akan diaktifkan. Ini pengaktifannya apabila ada kerusakan dari DNA ya. Nah, di sini prinsip regulasinya itu pada keadaan normal ya, gen SOS ini berarti kan tidak dibutuhkan gitu ya untuk nanti menghasilkan enzim-enzim yang berperan pada saat keadaan kerusakan DNA. Jadi artinya nantinya digunakan untuk memperbaiki DNA ya. Nah, ini ditahan atau ditekan oleh suatu represor yang namanya represor LECA ya. Represor LECA. Nah, LECA ini akan terikat pada operator ya, terhadap operator dari beberapa gen ya. Nah, ini gambarnya bisa dilihat di sini saja. Kenapa gambarnya nggak ada ya? Baru bisa masukkan. Nah, di sini adalah dalam kromosom E. coli ini ya ada suatu set gen-gen struktural yang mana nantinya akan diekspresikan itu pada saat kondisi bakteri itu ada kondisinya kerusakan DNA gitu ya. Jadi ada kerusakan DNA pada suatu kromosom pada bakteri. Nah, itu kan harus diperbaiki gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti harus menjalankan ekspresi untuk nanti mengekspresikan beberapa gen-gen ini yang nanti akan terlibat dalam mekanisme sistem perbaikan DNA pada bakteri. Nah, namun jika normal itu ada suatu protein represor namanya LECA itu terikat pada beberapa operator dari masing-masing gen struktural sini ya. Nah, ini akan menahan enzim RNA polimerase untuk mentranskripsi gen struktural yang nanti akan menjadi enzim atau protein yang digunakan di dalam sistem perbaikan DNA. Gitu ya. Nah, seperti itu ininya ya. Ada yang terlewat di sini di poin pada yang sudah di-share kepada kalian ini ada yang terlewat ya. Nah,
Jadi jika DNA rusak, ya, kalau tadi kan yang normal ya. Nah sekarang jika kondisinya DNA-nya mengalami kerusakan, ya, nah maka beberapa DNA stranded yang tunggal, ya, single stranded DNA itu akan dihasilkan. Nah single stranded DNA yang dihasilkan ini itu akan terikat terhadap protein namanya RECA, ya. Kalau tadi kan LECA, ya, LECA itu adalah sebagai represor. Nah ini ada suatu protein RECA, ya, single strand DNA. Kalau pada eukaryot namanya RAD51, ya, dalam kaitan sistem perbaikan DNA pada sistem eukaryot itu punya kemampuan akan mengaktifasi, ya, RECA ini untuk nanti berinteraksi dengan represor LECA, ya. Nah interaksi antara RECA dengan represor LECA ini itu akan menyebabkan terjadinya set cleavage, ya, ada pemutusan sendiri dan mengalami disosiasi dari DNA. Sehingga RECA ini disebut sebagai koprotease, ya, yang akan menyebabkan proteolisis, ya, mirip atau seperti aktivitas protease. Maka disebut seperti koprotease. Nah, kalau dilihat dari gambarnya tadi, yang ini, yang berarti yang di bagian bawahnya, ya. Nah, kalau ini kan yang normal, dia tertahan, tetapi pada saat ada kerusakan, maka di sini yang single strand itu dihasilkan, ya, oleh replikasi ini, kemudian nanti DNA single strand ini akan apa istilahnya berinteraksi dengan protein RECA, ya. Ini ada protein RECA di sini, ya. Protein RECA itu nanti protein RECA itu akan berinteraksi dengan buntai DNA yang mengalami kerusakan ini dan nanti akan berinteraksi dengan suatu represor LECA, ya, dan represor LECA-nya akan inaktif karena protein RECA ini punya aktivitas sebagai protease, ya, koprotease, dan nanti akan menyebabkan LECA-nya mengalami inaktivasi. Nah sehingga nantinya gen-gen yang berhubungan dengan SOS atau yang berhubungan dengan terjadinya kerusakan DNA itu akan diekspresikan karena memang dibutuhkan untuk memperbaiki sistem DNA yang rusak ini. Nah, adapun bagaimana mekanisme sistem perbaikan, nah itu ada di kaitannya dalam metabolisme DNA, ya, di bab 25, ya. Bab 25 kan ada terkait dengan metabolisme RNA itu kan ada replikasi, ada sistem perbaikan DNA, dan ada rekombinasi, ya. Nah, dalam mekanisme DNA repair itu dibutuhkan beberapa enzim yang bertugas di dalam menandai yang mengalami kerusakan, kemudian memotong, menggunting, kan, ya, membatasi kiri kanan, dipotong dan nanti akan diganti. Nah, kemudian diganti dengan enzim DNA polimerase yang khusus dalam sistem perbaikan DNA, ya. Nah, itu ada di kajian di metabolisme DNA dalam sistem perbaikan DNA, ya. Nah, kemudian ini saya langsung sekilas-sekilas saja, ya, tentang tambahannya. Poinnya mungkin yang untuk prokariot lebih ditekankan ke yang tritopan operon dan operon, ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada sistem regulasi yang ini terkait dengan regulasi pada tingkat translasi. Nah, sebelumnya kita akan sudah membahas tentang regulasi pada tingkat transkripsi saja, dan juga ada regulasi pada tingkat transkripsi dan translasi. Nah, kalau ini adalah regulasi pada tingkat translasi, ya. Ini kaitannya dengan regulasi sintesis ribosomal protein dan ribosomal RNA yang berkaitan dengan
pembuatan ribosom matang. Jadi ribosom itu kan dibangun dari baik subunit kecil maupun subunit besar itu dari kombinasi antara ribosomal protein dengan ribosomal RNA ya. Nah, di sini ada namanya regulasi yang disebut dengan translational feedback ya. Jadi ada regulasi feedback translasi. Nah, ini terjadi ya kaitan dengan pembuatan ribosom ini. Kenapa harus terjadi regulasi ini? Karena kaitannya dengan sintesis ribosom kan memerlukan energi yang cukup besar, ya, sangat besar, sehingga perlu adanya regulasi yang kuat gitu ya. Nah, ini salah satu regulasinya adalah jenisnya disebut dengan translational feedback ya. Nah, itu yang mengaturnya adalah suatu salah satu produk ekspresi ribosomal proteinnya itu berperan sebagai represor ya, yang nanti akan berinteraksi dengan suatu daerah yang bisa memblok ya kaitan dengan feedback translasi ini. Nah, mekanismenya dalam translational feedback ini ya, jadi salah satu dari produk ekspresi operon dari ya suatu operon ya menghasilkan salah satunya R protein. Nah, R proteinnya itu nanti akan berperan sebagai represor translasi ya. Dan represor ini akan langsung terikat pada bagian messenger RNA ya, sehingga nanti akan memblok proses translasinya. Nah, walaupun sebetulnya represor ini memiliki afinitas yang tinggi, lebih kuat pada ribosoma RNA dibandingkan pada messenger RNA. Namun karena ribosoma RNA-nya sudah tidak cukup memadai ya di dalam kebutuhan untuk biosintesis ribosom, maka represor itu akan berinteraksi dengan messenger RNA. Jadi ada suatu sequence yang mirip, yang homolog antara di messenger RNA dengan di ribosom RNA, sehingga bisa dikenali oleh suatu represor. Ya, represornya adalah merupakan salah satu dari produk ekspresi dari R protein ya, dan nanti akan menahan messenger RNA itu tidak mengalami proses translasi. Nah, ini adalah beberapa operon ya, yang salah satu produk protein R proteinnya, ribosomal protein itu sebagai represor. Contoh pada beta operon ya, di sini ada beberapa gen struktural ya seperti L10, L7, L12 ya. Nah, ini kaitan dengan subunit besar ya. Kalau S subunit kecil ya. Nah, ini adalah subunit besar, ini adalah subunit kecil. Nah, salah satunya produk ekspresinya adalah L10 ya, sebagai ribosomal protein untuk membangun subunit besar ini, itu dapat memblok messenger RNA yang berhubungan dengan sistem operon beta. Nah, kemudian juga yang STR operon sini S7-nya yang berperan sebagai represor untuk berinteraksi dengan mRNA dan memblok proses translasi. Ya. Kemudian yang di alpha operon di sini yang berperan adalah S4 ya, yang akan memblok proses translasi, akan berinteraksi dengan mRNA dalam translasi sistem operon alpha. Kemudian yang S10 operon ya, ini banyak sekali ya gen-gen ribosomal proteinnya yang dikode oleh S10 operon ya. Nah, itu yang L4 ya, yang berperan sebagai represornya. Kemudian yang ini yang SPC operon yaitu S8 ya, yang berperan di dalam menahan translasi ya, atau berinteraksi dengan mRNA. Nah, yang saya sampaikan di sini ada regulasi tingkat translasi.
mempermudah pemahamannya, bisa dilihat di sini, ya. Nah, jadi dalam penyusunan ribosom yang matang ini, ya yang ini, itu sangat membutuhkan kompleks antara ribosoma RNA dan ribosomal protein, ya. Nah, ribosoma RNA dan ribosoma protein itu bersama-sama akan menyusun ribosom. Ini bisa dilihat sebetulnya di bab 27 ya, kaitan dengan metabolisme protein, ya. Nah, ini ya. Ini misalkan seperti di E. coli ya. Nah, ribosom E. coli ini kan kompleksnya 70S ya. 70S itu berarti subunit kecilnya 30, subunit besarnya adalah 30 ya. 30 ini 50. Subunit kecil ini subunit besar. Nah, jumlah proteinnya ada 21 untuk subunit kecil, jumlah protein untuk subunit besar itu ada 33. Ya. Nah, ini itunya istilahnya kodenya gitu ya, kode masing-masing protein ribosoma protein itu ada S1 sampai S21. Nah, ternyata S1 sampai S21 itu nggak dikode oleh sistem operon yang sama, itu ada di beberapa operon gitu ya. Nah, masing-masing operonnya itu ada yang berperan sebagai represor untuk meregulasi ekspresi ribosoma protein ini ya. Nah, ini kalau yang subunit kecil ditandai dengan S ya, kalau subunit besar ditandai dengan L ya. Oke. Nah, penjelasannya di bawah ada ya. Kemudian kalau untuk ribosoma RNA-nya itu kalau yang kecil kan ada 16S ribosoma RNA ya. Kalau yang besar ada dua jenis yaitu 5S dan 23S. Nah, kombinasi dua ini ya sangat menentukan dalam membentuk suatu ribosom yang matang 30S dan 50S ini gitu ya. Nah, jika misalkan konsentrasi ribosom RNA-nya sudah turun di dalam sel itu, maka ekspresi ini tidak terus diekspresi gitu ya. Itu akan diblok oleh salah satu ribosoma protein ini yang tadi ada beberapa dalam sistem operon itu ya. Dan itu mekanismenya adalah sistem feedback translasi ya, di mana salah satunya berinteraksi dengan mRNA dan memblok proses translasi ya. Nah, ini ya, ini bentuk ribosom yang matang ya. Jadi ini akan terus terkait ya dalam hal sistem informasi itu di bab 24, 25, 26, 27 dan 28 ya. Itu terlalu banyak ya. Nah, ya di sini jelas ya bahwa ribosom yang matang ini tersusun dari ribosoma protein dan ribosoma RNA. Nah, kemudian biosintesis untuk ribosoma protein ini ya ada sistem operonnya kan tadi ya. Nah, itu ada regulasinya di mana salah satu key protein atau ribosoma protein itu bertindak sebagai represor yang akan berinteraksi dengan messenger RNA. Ya, ini terjadi pada saat memang
jumlah ribosom RNA tidak seimbang dengan jumlah ribosomal proteinnya gitu ya, sehingga ekspresi protein ribosomalnya itu harus di stop dulu gitu ya, dengan cara salah satu protein ribosomalnya itu menahan atau berinteraksi dengan mRNA ya, sehingga proses translasinya tidak berjalan. Itulah yang disebut dengan regulasi pada tingkat translasi. Seperti ini ya. Jadi ini ternyata tadi yang S1 sampai S21 itu ya, itu dalam E. coli itu tidak disediakan dalam satu operon, tapi ada beberapa operon, baik subunit kecil maupun juga subunit besar. Bahkan ini dalam sistem operonnya itu dikombinasikan dengan gen struktura untuk enzim RNA polimerase dan faktor translasi. Ya, seperti ini faktor elongasi gitu ya. Itu kaitannya dengan faktor translasi ya. Nah, ini subunit alfa ya, ini subunit beta ya, untuk enzim RNA polimerase. Di sistem operon itu ada kombinasi di dalam strukturnya ya, untuk kaitan dengan pada beberapa jenis operon di E. coli ya. Nah, selanjutnya tadi udah membahas tentang regulasi jika ada kerusakan DNA ya, menjalankan sistem SOS di mana represornya di auto istilahnya diinaktifkan ya oleh suatu protein lain ya, dengan adanya diaktifkan oleh single strand DNA yang dimana terjadi suatu kerusakan pada DNA tersebut ya. Nah, sehingga nanti menjalankan ekspresi untuk protein-protein yang terlibat di dalam kerusakan DNA, yaitu ya dalam sistem perbaikan DNA atau DNA repair ya. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan regulasi pada tingkat translasi, di mana salah satu protein ribosomalnya itu berperan sebagai represor dengan menjalankan mekanisme translational feedback ya, berinteraksi dengan messenger RNA. Nah, kemudian yang ketiga, ini terkait dengan regulasi ya pada sintesis RNA ya, atau ribosoma RNA itu diatur atau tergantung dari keberadaan asam aminonya atau amino acidnya ya, amino acid availability ya. Nah, ini ada sesuatu yang disebut dengan stringent response ya. Stringent response ini terjadi pada saat bakteri menghadapi suatu media konsentrasi asam aminonya sedikit ya. Artinya terjadi kekurangan asam amino. Nah, kalau kemarin dalam regulasi triptofan operon ya, khusus buat triptofannya saja, jika pada konsentrasi triptofan rendah, itu dalam regulasi atenuasi, itu tRNA yang akan mengalami aminosilasi untuk asam amino triptofannya akan berkurang kalau konsentrasinya rendah, tapi akan tinggi pada konsentrasi tinggi, sehingga akan menyebabkan ribosom itu diam atau bergerak gitu ya pada daerah 1 atau sudah melewati daerah 1, artinya sudah masuk ke daerah 2, yaitu yang dikaitkan dengan triptofan operon ya. Nah, di sini juga sama maknanya bahwa kalau terjadi kekurangan asam amino ya, itu akan menghasilkan uncharged ya, artinya tRNA yang tidak bermuatan. Nah, tRNA yang tidak bermuatan ini itu kaitannya bukan positif negatif ya, tapi tRNA yang tidak membawa asam amino ya. Jadi kekurangan asam amino itu akan menyebabkan tRNA tidak membawa asam amino. Pada tRNA-tRNA yang mengalami aminosilasi ini sangat dibutuhkan nanti untuk kebutuhan proses elongasi translasi ya. Nah, bayangkan kalau tidak terjadi proses aminosilasi ini, itu akan berdampak. Nah, salah satu yang ditemukan di dalam E. coli ini ya, atau dalam sistem prokariot ini ada yang disebut dengan respon stringent ya. Nah, kenapa demikian? Karena tRNA yang tidak bermuatan ini akan terikat ya pada sisi ribosom, yaitu di sisi A-nya. Nah, kemudian
kemudian akan men-trigger ya secara kaskade dengan pengikatan terhadap faktor stringent yang disebut dengan rel A terhadap ribosom ya, dan kemudian nanti akan mengaktifkan gitu ya, atau faktor stringent ini akan mengkatalisis pembentukan suatu nukleotida yang tidak lazim. Nah, nukleotida yang tidak lazim itu disebut dengan guanosin tetrafosfat atau disingkat dengan pirofosfat ya, PPG-PPP. Itu adalah guanosin tetrafosfat ya. Ini dibentuk dari penambahan difosfat ya, pirofosfat terhadap ujung GTP ya. Kemudian akan membentuk pentafosfat dan nanti dihidrolisis oleh fosforilase ya. Satu fosfatnya akan lepas sehingga menghasilkan tetrafosfat ya. Nah, tetrafosfat ini sebagai suatu nukleotida atau guanosin yang tidak lazim ini, itu kalau terikat dengan enzim RNA atau digunakan oleh enzim RNA polimerase untuk sebagai monomer dalam polimerisasi RNA, itu justru akan menghambat ya, akan menurunkan sintesis ribosom RNA, khususnya di sini dalam arahan ke ribosomal RNA ya, sintesis ribosom RNA. Jadi sintesis ribosom RNA itu sangat tergantung kepada keberadaan asam amino. Jadi kalau asam aminonya rendah, maka E. coli akan turun ya, kaitannya dengan sintesis ribosom RNA, dan ribosom RNA nanti akan berdampak kepada kaitan dengan translucin feedback tadi ya, sehingga tidak akan diekspresikan untuk kaitan dengan ribosom gitu ya, untuk translasinya. Nah, ini stringent respon ini ya dalam E. coli kita ketahui bahwa subunit besar dan subunit kecil itu kalau sudah membentuk kompleks ribosom yang matang ya, di sini itu ada sisi A ya, masuknya RNA yang membawa asam amino, sisi P itu adalah yang sudah mengalami pembentukan ikatan peptida atau amida ya, di sini ya, pertumbuhan elongasi polipeptida pada proses translasi. Nah, kemudian yang sudah sudah terikat dengan si P ini, nanti si TRN akan keluar ke exit dan akan keluar gitu ya. Nah, ini adalah mRNA sebagai template ya untuk proses translasi yang akan dibaca oleh ribosom, di mana setiap kodonnya berinteraksi dengan antikodon dari tRNA yang membawa asam amino. Jika tRNA-nya mengalami tidak membawa asam amino atau uncharged tadi karena kondisi kekurangan asam amino, sehingga dia tetap berinteraksi dengan sisi A ya, ini, tetapi interaksi ini akan trigger ya secara kaskade untuk nanti diaktifkannya suatu faktor stringent, ini protein rel A ini. Nah, protein rel A ini adalah nanti akan mengkatalisis pembentukan tetrapeptida ya. Nah, tetrapeptida ini kalau berinteraksi atau dikenali oleh enzim polimerase sebagai substrat untuk proses sintesis RNA, ini akan sebagai inhibitor ya, menghambat sintesis ribosomal RNA ya. RNA polimerase mentranskripsi untuk menghasilkan ribosomal RNA. Ini terjadi pada saat kondisi kekurangan asam amino. Penjelasan ini sebetulnya juga ada di kaitan dengan puromisin ya. Dengan puromisin itu juga sebagai satu antibiotik yang mekanismenya mirip seperti struktur tRNA dan berinteraksi dengan sisi A pada ribosom dan akan memblok proses elongasi translasi. Kalau itu pada kaitan dengan antibiotik, tapi kalau ini dia berinteraksi dengan ribosom dan men-trigger diaktifkannya faktor stringent ya, yang akan mengkatalisis pembentukan
lewat tidak guanase yang tidak lazim yang menghambat enzim RNA polimerase dalam mentranskripsi untuk menghasilkan ribosomal RNA. Nah, kemudian ini yang terakhir ya terkait dengan regulasi ekspresi gen. Karena kalau untuk yang saya nggak usah dibahas ya, mungkin nggak terlalu banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan regulasi pada bakteri ya. Apalagi sekarang kan yang kaitan dengan apa namanya yang terakhir Nobel ya, itu dia membuat suatu model bagaimana sistem perbaikan DNA atau genome editing ini respon bakteri terhadap infeksi virus ya. Itu ada suatu DNA pembawa ya yang atau yang pengarah yang nanti mengarahkan kepada suatu protein perbaikan di suatu genom ya yang mengalami kerusakan. Nah ini juga sejalan dengan yang Haji Sankar 2015 juga sama ya, dapat Nobel juga tentang sistem toolbox sel yang berkaitan dengan DNA repair ya, sistem perbaikan DNA. Nah dua tema ini memang sekarang banyak diperlukan ya kaitan dengan ya isu tentang mutasi atau kerusakan DNA ya, salah satunya kaitannya dengan penyakit kanker ya. Nah selanjutnya ini yang terakhir tentang sistem prokariot ya. Saya bahas berhubungan dengan regulasi yang diatur oleh suatu molekul RNA kecil. Nah, jadi kalau kita ketahui sebelumnya bahwa RNA itu hanya 3 jenis gitu ya, ada ribosom RNA, ada transfer RNA, ya, ada messenger RNA. Tapi ini di bab 28 itu diperkenalkan beberapa peran jenis RNA lain yang disebut dengan small RNA ya. Jadi RNA dalam ukuran kecil. Nah itu salah satu perannya adalah sebagai regulator, ya. Mengatur regulasi dalam ekspresi gen ya. Nah di sini mengaktifasi ya translasi bakteri oleh molekul RNA kecil ya. Nah dalam proses translasi sebetulnya ada satu konsensus ya yang harus dipertahankan. Makanya kalau dalam sistem ekspresi gen ya konsensus ini harus ada gitu ya untuk ekspresi. Selain promotor dan terminator untuk kebutuhan transkripsi ada RBS ya, ribosomal binding site ya. Nah, ribosomal binding site-nya adalah merupakan urutan Sens-Dalgarno ya, yang nanti akan sebagai pengenalan untuk proses translasi yang akan dikenali oleh ribosom ya, dan nanti menjalankan proses translasinya. Nah, dalam proses regulasi ini ada ini salah satu menjadi target ya, target untuk apa namanya dalam regulasi ini ya. Nah, dalam regulasi ini nanti akan ada 2 mekanisme ya regulasi, yaitu regulasi CIS dan regulasi trans ya. Nah, regulasi CIS itu sepihak kalau dalam bahasa isomer geometris ya, tapi kalau dalam bahasa regulasi ini itu CIS itu memang regulasinya itu pada poin di dalam di struktur dirinya sendiri gitu ya. Ada suatu domain pada messenger RNA yang berperan mengatur regulasi. Itu disebut istilahnya dengan riboswitch ya. Dan ini sangat tergantung kepada adanya molekul kecil ligan ya yang berinteraksi dengan riboswitch untuk nanti akan mengalami perubahan konformasi. Nah sekarang mungkin populernya disebut dengan aptamer ya. Nah aptamer itu sebagai suatu bagian pada RNA ataupun DNA ya yang berperan dalam mengatur
regulasi ini kalau di bakteri untuk mengatur regulasi pada jenis regulasi cis. Nah, kalau trans itu nanti regulasinya adalah pada suatu small RNA di pihak yang lain. Gitu. Jadi ada suatu small RNA namanya small regulatory RNA yang dapat berinteraksi dengan mRNA, ya. Kemudian nanti akan mengalami suatu perubahan konformasi, ya. Nah, ini ada beberapa jenis seperti ada DSRA, ya. Itu adalah merupakan jenis mRNA yang dapat berinteraksi dengan messenger RNA. Dan DSRNA ini itu akan menyebabkan membukanya bentuk stem loop, ya, dan mengizinkan mRNA ini terikat pada ribosom. Yang sebelumnya itu tertahan oleh adanya bentuk stem loop, ya, dari mRNA. Nah, ini akan menjalankan suatu proses translasi untuk kebutuhan ekspresi tertentu. Ya. Di prinsipnya seperti itu, ya. Jadi nanti translasi pada waktu itu akan dihambat oleh molekul RNA atau tidak, gitu ya, diaktifkan atau tidak. Nah, kalau di sini yang ini membuka, ya, yang DSRA, ya, membuka proses menjadi mengaktifasi, ya, translasi bakteri. Kalau ini menghambat, ya, menghambat translasi bakteri. Jadi semua molekul itu bisa mengaktifkan, bisa menghambat. Kalau ini mengaktifkan yang DSRA, ya, membuka struktur stem loop dari RBS. Kalau ini adalah yang menyebabkan penghambatan, ya. Nah, ini ada namanya OXIS, ya, small regulatory RNA-nya disebut dengan OXIS. Itu akan terikat dengan mRNA, dan pengikatan OXIS ini akan menyebabkan atau memblok RBS, ya, pada mRNA, sehingga proses translasi itu akan terhambat, ya. Gambarnya kok nggak ada, ya. Sebetulnya harusnya ada gambarnya nih. Oh, ini, ya. Contohnya yang kelewat, oh ya, kayak kelewat ya tadi. Loncat ke sini, ya. Nah, ini contohnya, ini adalah bentuk bahwa suatu gen struktural ini tertahan, ya. Jadi messenger RNA ini nggak bisa ditranslasi. Kenapa? Karena RBS-nya membentuk terpin seperti ini, sehingga ribosom tidak bisa berinteraksi dengan messenger RNA, terutama di ribosom binding site ini, di sisi pengikatan ribosom ini yang warna merah, ya, karena membentuk suatu struktur herpin. Nah, ini dengan suatu small RNA yang disebut dengan DSRA, ya, itu dapat menyebabkan hibridisasi, ya, pada bagian step loop ini dengan diaktifkan oleh suatu protein HPQ, ya. Nah, itu akan menyebabkan bentuk herpin ini terbuka, sehingga yang warna merah ini akan terbuka, dan bentuk yang terbuka ini akan mudah dibaca oleh ribosom untuk melakukan proses translasi. Nah, dan sebaliknya jika kalau OXIS justru menahan, ya, membentuk stem loop, ya. Nah, ini dibahas di awal ini, ya. Jadi ada yang disebut dengan regulasi cis dan regulasi trans, ya. Jadi cis itu adalah suatu molekul, ya, dari RNA yang ada pada dirinya. Di messenger RNA itu memiliki karakter dapat mengatur dirinya sendiri. Kalau trans itu dari molekul lain, ya, dari molekul lain yang bisa mempengaruhi mRNA untuk nanti bisa ditranslasi atau tidak, ya. Jadi ini kaitannya dengan contoh peranan beberapa RNA kecil, ya, yang dapat sebagai regulator, apakah aktivator atau inhibitor, ya.
Jadi ada dua model, CIS itu adalah pada di RNA-nya sendiri, ya, di salah satu bagian dari mRNA-nya sendiri. Yang satu lagi adalah dari molekul lain, seperti tadi adalah DSR, ya, kemudian ada oksi, ya, itu merupakan kaitan dengan aktivator atau inhibitor RNA yang bisa menjalankan proses translasi. Ya. Nah, untuk yang trans ini yang tadi yang dipengaruhi oleh RNA dari luar, ya, seperti yang penjelasan tadi yang pembukaan hairpin atau tidak, ya, sehingga RBS-nya terbuka atau tidak, ya. Nah, ini yang bisa membuka hairpin itu seperti tadi DSRA, ya, RPRA, yang bisa membuat bentuk hairpin itu seperti oksis, yaitu yang kaitannya dengan pengaturan pada regulasi di tingkat translasi, ya. Nah, ini sebetulnya untuk yang kaitan ini contohnya pada mRNA sigma S, ya. Ini bentuk trans ini memfasilitasi terkait pengaturan mRNA sigma S. Ini kaitannya dengan ini, ya, dengan pengaturan dalam suatu regulasi dalam metabolisme, ya. Ini difasilitasi oleh jenis protein chaperone itu namanya yang HFQ, ya. Berarti ini kaitannya dengan stres, ya, stres oksidatif. Nah, kalau yang CIS, ya, itu istilahnya riboswitch, ya, bagian pada mRNA yang dapat mengatur pengikatan terhadap suatu ligan, ya, merupakan molekul kecil yang dapat mempengaruhi konformasi dari mRNA itu sendiri, ya. Nah, ini contohnya yang ini, ya, ini gambarnya, ini riboswitch-nya ini mRNA. Jadi pada bagian mRNA itu ada yang disebut dengan aptamer atau riboswitch, dan di sini ada RBS, ribosome binding site-nya, gitu, ya. Nah, jika ada suatu ligan tertentu, misalnya ada TPP berinteraksi dengan aptamer, ya, dan itu akan menyebabkan perubahan konformasi. Nah, perubahan konformasi bisa bermacam-macam, ya, bisa mengarahkan kepada jenis struktur seperti ini, poly-U terminator. Jadi bentuk hairpin yang diikuti oleh poly-U, berarti ini kaitannya dengan terminasi transkripsi. Kalau yang ini kaitan langsung kepada bentuk hairpin atau loop pada RBS-nya, ya. Nah, itu akan memblok proses translasi. Kemudian juga ada bentuk ini, mekanisme ini ada pada proses splicing, ya, antara intron dengan exon. Pada jamur atau pada tumbuhan, itu ada prinsip pengaturan bentuk regulasi aptamer ini, ya, sehingga nanti akan terjadi proses splicing. Ini ada sisi splice-nya di sini dengan di sini, di mana di tengahnya itu ada bentuk aptamer. Nanti akan keluar sebagai namanya apa, intron, dan nanti exon dengan exon akan gabung, gitu, ya. Proses pematangan exon, ya, dengan melepaskan intron. Nah, tapi poin yang kaitan dengan pada bakteri ini banyak diarahkannya kepada memblokan sistem translasi ini. Jadi ini memblok sistem translasi akibat karena regulasi CIS dari aptamer yang diregulasi oleh suatu molekul kecil yang disebut dengan ligan, ya. Dan mekanisme ini juga dijadikan sebagai salah satu model target. Jadi antibiotik ini adalah sebagai ligan kecil ini. Di antibiotik ini sebagai ligan kecil ini, ya, akan berinteraksi dengan suatu target aptamer bakteri yang akan dimatikan, gitu, ya. Dan nanti interaksi antibiotik dengan aptamer dari bakteri itu akan menyebabkan keadaan perubahan konformasi yang bisa menyebabkan terminasi transkripsi ataupun memblok proses translasi. Nah, itu kaitan dengan aplikasi dari ditemukannya regulasi ini, ya. Jadi riboswitch ini menjadi salah satu memperluas mekanisme antibiotik, selain yang selama ini antibiotik itu hanya kaitan dengan
sebagai apa namanya kaitan merusak membran gitu ya, ataupun menghambat biosintesis dinding sel ya, peptidoglikan, menghambat ikatan silang dari dinding sel, kemudian menghambat replikasi, menghambat transkripsi, menghambat translasi. Nah, dikembangkan lagi sekarang ada mekanisme antibiotik ini, itu kaitannya dengan sebagai ligan berinteraksi dengan aptamer pada bakteri yang akan dimatikan. Ya, ini sebetulnya harus ada uji ya bisa dari in silico dulu ya, struktur aptamer ininya itu dicoba apakah mengalami perubahan konformasi atau tidak gitu ya, kaitkan dengan adanya interaksi dengan antibiotik ya untuk bentuk aptamer. Dan sekarang juga aptamer ini diaplikasikan ke biosensor ya, sebagai biosensor berbasis aptamer untuk mengenal suatu molekul tertentu yang dapat berinteraksi dengan aptamer pada suatu sampel gitu ya. Ya, satu contoh saya dengan Bu Yeni kan sedang mengembangkan biosensor untuk aptamer yang kemarin tidak presentasikan ya. Itu nanti untuk kaitannya dengan pengenalan pada ATP ya. Ini yang disebut dengan riboswitch ya. Jadi diaplikasikan ini untuk kaitan pengembangan ke antibiotik ya. Nah, untuk ini rekomendasi saya nggak akan bahas ya. Dan selanjutnya kaitan dengan untuk ekspresi pada eukariot ya. Nah, saya menekankan nih, coba Anda baca sendiri ya, kaitan dengan topik 5 ini. Pada dasarnya di sini ada beberapa hal yang harus dipahami ya dalam regulasi tingkat eukariot ini. Salah satunya yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa promotor untuk enzim era polimerase pada eukariot itu terhalang oleh adanya struktur kromatin, sehingga memerlukan remodeling kromatin. Nah, di slide berikutnya itu dibahas tentang bagaimana proses remodeling kromatin. Kemudian yang kedua, mekanisme regulasinya pada eukariot adalah regulasi positif ya, dengan memerlukan suatu aktivator ya, protein-protein aktivator atau faktor transkripsi ya, yang mengaktifkan proses transkripsi atau mengaktifkan enzim era polimerase. Ya, dan era polimerase sendiri itu dalam hal tingkatannya itu ada yang disebut dengan transkripsi basal gitu ya, untuk ekspresi gennya itu ada di bab 26 ya, di 26 beberapa komponen untuk